Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar karakter kami semakin hari, semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Matius 26 ayat 36. Demikianlah sabda Tuhan. Kemudian sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Tema renungan saat ini adalah benteng pertahanan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa Raja Sparta yang dikenal sebagai raja yang memiliki pasukan yang tangguh dalam peperangan, suatu hari seorang duta besar dari negara tetangga mengunjungi Yunani, ingin bertemu dengan Raja Sparta. Duta besar itu membayangkan akan melihat rakyat Yunani yang hidup aman karena dikelilingi oleh benteng yang kokoh. Namun ia menjadi sangat heran ketika sampai di kota Sparta. Ia tidak menemukan tembok kota seperti yang terbayang di benaknya. "Tuanku Raja, mengapa Anda tidak membangun benteng yang kokoh untuk melindungi kota ini?" tanya duta besar itu. "Tuan, secara fisik saya tidak perlu membangun benteng yang kokoh, sebab kami benar-benar sudah terlindungi. Besok pagi-pagi sekali Tuan dapat melihat benteng kami yang sesungguhnya," kata Raja Sparta. Keesokan harinya dengan ditemani Raja Sparta, duta besar itu melihat pasukan Sparta yang besar berbaris di lapangan. Ada 10.000 prajurit yang sedang berlatih dengan gagah dan penuh keberanian. "Lihat, pasukan inilah yang sesungguhnya menjadi benteng kota Sparta. Setiap prajurit merupakan sebuah batu kokoh yang tidak mudah untuk ditembus oleh musuh," kata Raja Sparta menjelaskan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, prajurit Sparta menjadi benteng yang kuat sehingga tidak bisa ditembus musuh Yunani. Demikian juga dengan orang-orang percaya yang suka membangun benteng rohaninya dengan doa yang tak pernah putus. Doa orang benar adalah benteng kokoh yang sangat sulit ditembus oleh kekuatan musuh. Semasa hidup di bumi, Tuhan Yesus sendiri membangun benteng pertahanan dengan menjalani jam-jam doa secara teratur. Sebelum menjalani puncak pencobaan dari si jahat di Taman Getsemani, Yesus memastikan bahwa bentengnya berdiri kokoh. Tindakan ini membuatnya menang atas pencobaan besar yang dihadapinya. Jika Yesus yang adalah Tuhan harus setia membangun benteng rohaninya, apalagi kita yang hanya manusia biasa. Biarlah kita menjadi prajurit-prajurit kerajaan Allah yang selalu berjaga-jaga di dalam doa yang tidak putus-putus.
Memang ada harga yang harus dibayar jika kita ingin membangun benteng rohani yang kokoh, yaitu menyingkirkan kenyamanan kita. Kita harus selalu berjaga-jaga agar kita tidak jatuh dalam godaan. Kita harus mau taat kepada apa yang difirmankan Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun benteng pertahanan kita agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tekunlah untuk berdoa dan taatilah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, penuhilah kami dengan roh doa-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat menjadi prajurit-Mu yang tekun berdoa, sehingga benteng kami pun kokoh dan tidak tergoyahkan. Bapa yang penuh kasih, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan-Mu. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami mohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih, menolong, menjamah, dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Kau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan memberi hikmat dari surga, sehingga setiap keputusan atau apapun yang dikerjakannya seturut dengan kehendak-Mu. Ajarkanlah para pemimpin kami untuk takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.